terima kasih Pak Madina. Akan saya buka dengan sebuah pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Salam mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, para orang tua hebat, pencipta generasi Robani, pencipta Hafiz-Hafizoh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Baizun SPD selaku Kepala Sekolah SD IT Bina Ilmi Palembang. Yang terhormat Bapak Imron Sarjana Humaniora selaku Wakil Kesiswaan 2. Yang terhormat Bunda Ulfi Hamidah LCMPD selaku narasumber kita dalam acara ini. Yang terhormat Bapak Bunda Guru SDIT Bina Ilmi Palembang, dan yang terhormat kepada seluruh ayah bunda peserta webinar yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah walaupun bertemu bertatap layar di secara online seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Jua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tidak berlama-lama lagi sebelum acara seminar hari ini kita buka, Bunda mau berpantun sekali lagi untuk membuka acara di pagi hari ini. Sebelumnya Bunda bacakan dulu susunan-susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, dan ketiga sambutan kepala sekolah, pemaparan isi materi, dan penutupan. Oke, seperti janji Bunda tadi, Bunda mau berpantun satu kali lagi. Hari Sabtu bisa lari pagi. Setelah itu pulang ke rumah. Acara akan kita mulai. Mari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Acara kita selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Prihadi. Kepada Bapak Prihadi. Pak Hadi. Bapak Prihadi. Macet. Ada Bapak Prihadi. Macet. Sepertinya Bapak, oh ternyata digantikan. Oke, digantikan oleh Bapak Imron. Silakan Pak Imron. Situ, Pak. Ngelag ini dia. Oke, Pak Imron siap? Baik, Bunda. Oh, ada Pak Prihadi. Maaf Pak Prihadi, tadi tidak terlihat. Oke, baiklah silakan Pak Prihadi. Baik, terima kasih Bunda Reza atas waktunya. Mohon maaf, Bunda tadi ada sedikit kendala teknis ya di Zoom-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila
إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما إلى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah. Terima kasih kepada Pak Prihadi. Semoga yang membacakan dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan. Acara selanjutnya adalah pemutaran video yang akan diputar oleh Pak Madina. Silakan Pak Madina. Oke, Pak Madina. Oke, Bapak dan Bunda, sama-sama kita saksikan video berikut ini ya. Video sambutan dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Saya Talat Wafa Ahmad, Ketua Dewan Pembina Yayasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Saya Talat Wafa Ahmad, Ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sauf Palembang, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu, orang tua dan wali siswa Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang yang tentunya telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk mendidik anak-anak kita, tentunya pada gilirannya menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan anak yang musleh. Kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya bersama-sama bekerja sama untuk tentunya menyukseskan proses pendidikan anak-anak kita tersebut. Sambil kita tentunya terus berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT selalu memberikan kemudahan, selalu memberikan bimbingannya dan taufiknya kepada kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur karena Allah telah memberi kesehatan pada kita di tengah-tengah dilanda COVID-19. ICT Bina Ilmi telah membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2022-2023. Kami akan memberikan pendidikan terbaik di masa pandemi ini dengan tetap tumbuh dengan inovasi dan kreativitas. Mari bergabung dengan ICT Bina Ilmi, tumbuh dan berprestasi di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remove mana jadi Bunda Reza, jadi ke ini spotlight nih. Oke, terima kasih kepada Pak Madina. Ya, jika ayah bunda mencari sekolah, Bina Ilmi aja. Ya, oke, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi kepada Bapak Baizun SPD. Dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Halo, tes, dicek dulu apakah masuk suara Pak Bay? Masuk Pak Bay. Oke. Terima kasih Bunda Reza atas kesempatannya. Tapi ada yang lain sebenarnya, ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun keladi, daun salam, daun pepaya. Semoga yang menjawab salam masuk surga. Amin ya Allah, amin amin amin. Bapak dan Bunda yang rahmatullah, yang Pak Bay hormati,
Waka Kesiswaan, Pak Imron Eshum, kemudian Pak Ardi Prima Anggara SPD, kemudian staf kesiswaan yang sempat hadir hari ini, Bunda Reza, kemudian Pak Madinah, Pak Fikri, kemudian yang hormati pembicara kita hari ini yang luar biasa ya, insya Allah menyempatkan hari ini dalam menyampaikan pengetahuan yang ada pada diri Bunda Ulfi untuk ditransfer ke kita semua di sini, insya Allah. Mudah-mudahan membawa berkah pada pada acara kali ini, dan nantinya bisa ada follow up, insya Allah akan kita follow up tentunya. Kemudian yang kami hormati juga wali kelas ya, kelas 1 5 kelas yang ada pada kesempatan kali ini, kemudian beserta pendamping tentu saja, kemudian yang Pak Bay muliakan undangan hari ini yaitu orang tua siswa SDT Bina Palembang kelas 1 ya, yang kita undang itu ada sekitar 114-an ya, dan yang hadir hari ini ada sekitar alhamdulillah ada sekitar 20-an ya barangkali. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan balasan yang luar biasa ya terkait ilmu yang didapat hari ini, dan kita juga bersama-sama untuk menjalankan program ini ya. Ini adalah salah satu program dari sekolah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kami mengundang dari kegiatan ini tentu adalah untuk menyukseskan program sekolah. Di antaranya salah satu dari program-program kita yang kita sangat concern di sini adalah program antara sekolah dan orang tua. Dan ini adalah salah satu bagian dari momen kegiatannya. Dan tentu saja bukan hanya hari ini saja, tentu akan dilanjutkan dengan hari-hari bulan-bulan berikutnya dan pekan-pekan berikutnya. Ayah dan bunda rahmatullah, saya mengucapkan terima kasih bahwasanya hari ini menyempatkan hadir ya, tentunya dengan berbagai kesibukan di hari libur ya, banyak sekali barangkali yang mesti ayah bunda korbankan, dan terutama waktu dengan keluarga. Tapi tentu saja ini sebagai pengganti kebersamaan ini akan masih bisa dilaksanakan ya, sembari bersama keluarga, bersama ananda, bersama suami atau istri, tentu juga masih bisa mengikuti kegiatan sekolah yang kita laksanakan ini, kegiatan homeschooling partnership ini. Untuk yang belum bisa hadir, tentu kita harapkan mudah-mudahan masih bisa mengikuti untuk kegiatan HSP ini ya, homeschooling partnership ini di lain kesempatan, mudah-mudahan, karena ini sangat penting sekali. Ayah dan bunda rahmatullah, HSP ini khususan untuk kelas siswa baru ya, kita menargetkan bagaimana cara orang tua nanti dalam mendampingi ananda pada pembelajaran TTQ, di mana pembelajaran TTQ ini adalah salah satu program unggulan kita juga, yang mana target kita itu ananda itu di kelas 3 ya, itu minimal di kelas 3 itu sudah Al-Quran.
kemudian lebih cepat itu lebih baik. Harapan kita seperti itu. Kemudian sampai lulus nanti, Ananda itu kita harapkan mencapai hafalan 2 juz. Nah, untuk yang pertama ini, di landasan yang pertama ini, tentu kita ingin membangun landasan yang kuat. Apa itu? Bacaan. Jadi tahsin. Jadi bagaimana makhrij hurufnya, kemudian apa namanya, panjang pendeknya itu terbaca dengan benar, sehingga kita membaca Al-Quran itu ya memang sesuai tuntunan apa namanya, metode Utsmaninya, yaitu bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran sama seperti Rasulullah membaca Al-Quran. Itu harapannya. Dan hukumnya wajib membaca Al-Quran dengan benar. Oleh karena itu kewajiban dari sekolah untuk mengajak orang tua bersama-sama mendampingi anak-anak sambil menyelam minum air tentu saja. Ananda bisa, orang tua juga bisa. Ini yang kita harapkan bersama. Dan keluarga yang bisa membaca Al-Quran bersama-sama ini lebih baik dalam apa namanya, dalam mendidik Ananda ya, dalam mendampingi Ananda itu. Alhamdulillah rahmatullah. Untuk kegiatan HSP orang tua mengaji ini sendiri, kita ingin menargetkan orang tua itu sebetulnya hampir seluruhnya ya kalau bisa, karena kita ingin membagi nanti dalam kelompok-kelompok. Nah, harapannya nanti setelah dari ini ada lagi apa namanya tuh pembentukan kelompok, pendataan tentu saja ya, bagaimana nanti sekolah memilihkan apa namanya, pengampu yang tepat atau pendamping yang tepat bagi ayah dan bunda dalam program guru mengaji ini. Nah, untuk awalan ini tentu sebagai pembuka ya, sangat tepat sekali kita hadirkan, sekolah menghadirkan salah satu staf terbaik kita, staf dalam bidang TTQ ya. Ada 2 staf kita, yaitu Pak Prihadi yang tadi membacakan Al-Quran, dan satu ini adalah sebagai pembicara kita, yaitu Bunda Ulfi Hamidah LCMA. Jadi yang terbaik kita inginkan, walaupun dengan kondisi yang terbatas pada saatnya, yaitu kondisi pandemik ya. Harapan kita nanti seiring waktu bisa adanya tatap muka barangkali nanti. Kita berjalan convert itu jadi step by step saja ya ayah dan bunda, sesuai dengan kondisi seperti itu. Nah, kita pernah membuat ya hal yang sama di tahun kemarin, itu nggak berjalan, banyak barangkali ya benturan-benturan waktu dan sebagainya. Nah, ini nanti harapan kami mohon kerjasamanya, barangkali perlu komitmen ya untuk melaksanakan kegiatan ini dari kita juga sebagai pihak apa namanya, penyelenggara sekolah diantaranya ya, dan juga orang tua sebagai partner kita dalam kegiatan orang tua mengaji ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mari kita apa namanya, dengarkan bersama ya yang disampaikan oleh pembicara kita nanti. Harapannya ini berjalan dengan lancar. Tentu saja dalam penyelenggaraan ini, jika nanti ada kekurangan, Pak Bay selaku penanggung jawab ya dalam program sekolah tentu memohon maaf atas kekurang-kurangannya nanti, dan tentu kami membuka untuk dalam hal saran maupun masukan ya untuk perkembangan yang lebih baik tentunya dalam setiap program sekolah, wabil khusus kegiatan orang tua mengaji ini. Mungkin itu lebih dan kurang dari Pak Bay. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada Pak Bay. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Baizun yang telah memberikan sambutan hangat kepada kita. Semoga memang program orang tua mengaji ini berjalan lancar sampai nanti
tujuannya itu benar-benar tercapai. Oke Ayah Bunda, acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan, yakni isi materi yang akan disampaikan oleh Bunda Ulfi Hamidah LC MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Masuk materi ya. Baik, terima kasih Bunda Reza. Mohon maaf sebelumnya Ayah dan Bunda, suara Bunda Ulfi terdengar jelas? Terdengar Bunda? Jelas Bunda. Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Izin SPD, beserta para staf, beserta para wakaf, kemudian para staf sekolah Bina Ilmi Palembang. Kemudian tidak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan para orang tua, wali, ya, ayah bunda dari Ananda. Baik, sebelumnya salam kenal dan salam takdim dari Bunda Ulfi. Baik, di kesempatan kali ini Ayah Bunda Ulfi diamanahkan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program homeschool ini ya. Salah satunya untuk TTQ ya, jadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Pak Baizun. Jadi TTQ salah satu program unggulan di sekolah kita ya, atau sekolah dasar Islam di Bina Ilmi seperti itu. Maka di sini kami mencoba untuk mengenalkan lebih dekat apa itu TTQ. Tetapi di sini dalam hal ini untuk hari ini Bunda Ulfi akan lebih fokus untuk tahsin Usmani. Nah, untuk metode Usmani ini yang dipakai di sekolah kita atau di sekolah Ananda seperti itu. Meskipun di luar sana banyak sekali metode-metode yang dipakai, ada metode Iqra, kemudian Umi, Qiraati, dan lain sebagainya. Nah, kami di sini mencoba untuk mengenalkan lebih dekat ya. Kalau selama ini sehari-hari Ananda diajarkan dengan buku Usmani, maka kami juga mencoba untuk mengenalkan juga ya, bukan hanya sama Ananda saja, tetapi di sini kami ingin mengenalkan metode ini kepada ayah bunda di rumah seperti itu. Baik, sebelumnya Bunda Ulfi izin share screen. Berarti yang ini lah ya. Ini maksudnya kelas 2 Ibnu Sinan ini ruang 2. Ruang 2. Ibnu Khaldun ini ruang 1. Nah, Ibnu Sina ruang 2. Ada bunda ini. Baik, apakah sudah terlihat Bunda? Sudah Bunda. Oke, baik, bismillah. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin langsung saja ya kita masuk ke materi inti dari pertemuan hari ini. Jadi di sini kami berusaha untuk menjelaskan sedikit ya, lebih tepatnya mengenalkan yaitu tentang metode Utsmani. Ya, belajar TTQ dengan menggunakan metode Utsmani. Nah, sebelumnya metode Utsmani ini ada beberapa pembahasan. Nah, untuk yang kali ini lebih ke buku 1 ya, karena untuk Ananda yang kelas 1, lebih tepatnya untuk Ananda yang memang baru belajar Al-Quran ataupun baru belajar membaca huruf hijaiyah, karena mulai dengan Al-Quran itu membaca Al-Quran itu dimulai dengan bisa mengucapkan, bisa mengenali apa saja huruf hijaiyah. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah. Nah, di sini ada 4 poin yang akan Bunda Ulfi sampaikan. Yang pertama tentang metode Utsmani itu sendiri. Nah, kenapa di sekolah itu ataupun di Bina Ilmi
yang dipakai itu adalah metode Utsmani gitu ya. Terlepas dari banyak sekali metode-metode yang ada di luar sana seperti itu. Nah, apa saja sih kelebihannya? Seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Kemudian poin keduanya yaitu tentang metode Utsmani buku ya yang jilid 1. Nah, nanti ada bagaimana cara menyampaikan ataupun cara mengajar di buku Utsmani 1 yaitu dengan nasyid dan 5 langkah ya. Kemudian di poin selanjutnya itu ada huruf sambung. Nah, kalau di buku Utsmani 1 ini pembelajarannya tidak terlepas dari huruf hijaiyah yang dipisah, dalam artian dia itu dipisah antara huruf satu dengan huruf yang lain seperti itu. Nah, kemudian nanti di buku ini juga sudah mulai diajarkan, anak-anak sudah mulai dikenalkan dengan huruf yang bersambung. Nah, bagaimana ketika huruf ba itu ada di awal, huruf ba itu ada di tengah, kemudian huruf ba itu ada di akhir gitu. Nah, untuk biasanya yang masih pisah gitu ya, anak-anak masih bisa mengenali ini huruf ba, ini huruf ta, ini huruf na gitu. Nah, tetapi biasanya kalau disambung itu kan dia sudah berbeda bentuknya. Nah, di sini juga akan dikenalkan, Anda akan dikenalkan dengan huruf-huruf sambung. Nah, terlepas dari itu juga ada nanti pengenalan harokat. Ya, ada harokat fathah, ya harokat di atas, di bawah gitu ya, ada fathah, ada kasrah, dhammah gitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah menguasai tanda baca tadi yang seperti Bunda Ulfi sampaikan. Baik, Bunda Ulfi lanjutkan. Nah, ini dia. Ini cover dari buku Utsmani 1 ya, kalau tidak salah. Nah, mengapa kita memakai metode Utsmani? Mungkin ayah bunda di sini sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata Utsmani gitu ya. Nah, di sini metode Utsmani ini merujuk kepada Rasm Utsmani ya, gitu ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan Bunda Ulfi sampaikan. Kemudian metode Utsmani itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini sudah Bunda Ulfi cantumkan ya. Jadi metode ini adalah metode belajar Al-Qur'an. Ya, salah satu kan banyak sekali metode yang dipakai untuk membaca Al-Qur'an. Nah, salah satunya adalah metode ini. Jadi metode belajar Al-Qur'an dengan Rasm Utsmani. Nanti Bunda Ulfi jelaskan apa itu Rasm Utsmani ya. Dengan harapan agar anak didik dan masyarakat akrab dan terbiasa dengan rasm ini, sebagaimana akrab dan terbiasa dengan rasm standar Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga tidak salah ketika membaca atau menulis Al-Qur'an. Nah, pastinya ada ayah bunda yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Rasm Utsmani gitu ya. Kemudian apa bedanya dengan rasm yang rasm standar dari Kementerian Agama gitu ya. Nah, di sini Bunda Ulfi mencoba untuk sharing sedikit. Jadi Rasm Utsmani ini adalah rasm Al-Qur'an yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tentunya tidak terlepas dari peran khalifah-khalifah sebelumnya ya, termasuk pemimpin kita semua ya, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada juga Umar bin Khattab gitu ya, karena Utsman bin Affan atau Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dari masa kekhilafahan gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi mereka semua punya peran, hanya saja hal ini dibagikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Oke, kemudian kenapa hal ini ada gitu ya? Kenapa dibakukan Rasm Utsmani ini? Jadi ini berawal dari tulisan ruang-ruang itu benar, ruang ada satu, ruang sebuah dua. apa ya, perselisihan. Ya, ada perselisihan qiraat. Jadi seperti yang ayah bunda ketahui, bahasanya qiraat itu kan ada banyak sekali ya. Bahkan ada 10 yang mutawatir ya. Kemudian ada 4 yang syadz. Jadi ada 14 gitu ya. Nah, dari sebanyak itu ketika terjadi peperangan saat itu kalau tidak salah penaklukan Armenia dan Azerbaijan gitu ya. Jadi ada dua negeri ya kita bilang ya. Ada dari Syam, kemudian ada dari Irak gitu ya. Nah, dari dua kubu ini ternyata mereka itu berbeda. Mereka kan satu pasukan nih. Nah, ternyata mereka itu berbeda. Kok baca Qurannya gini gitu kan? Kenapa seperti ini? Kok berbeda dengan bacaan saya? Akhirnya timbul berbagai perdebatan. Akhirnya
apa namanya, karena perbedaan dulu, tapi sebenarnya qiraat itu ya semuanya memang mutawatir ya dari Rasulullah SAW, hanya saja berbeda saja ketika membacanya seperti itu. Nah, karena polemik inilah maka saat itu siapa ya, Huzaifah Al-Yamani kalau nggak salah itu menghadap ke Khalifah Utsman. Nah, makanya melalui Zaid bin Sabit ya kalau tidak salah itu, maka Khalifah Utsman memberikan apa ya, perintah untuk membakukan rosem ataupun bentuk bacaan Al-Quran tersebut gitu. Nah, dari sinilah maka sampailah rosem Utsmani itu. Nah, kenapa kita di Indonesia itu ada rosem standar gitu ya, rosem standar dari kementerian gitu. Nah, itu disebut dengan rosem kiasi ataupun rosem imla'i. Jadi kita kan bukan native nih ya, bukan penutur bahasa Arab gitu. Nah, kan tetapi kita juga harus terbiasa. Nah, bagaimana caranya kita juga bisa membaca mushaf Al-Quran dengan rosem Utsmani. Nah, jadi yang terbit mungkin di rumah kita juga sudah ada itu ya, dari Kementerian Agama itu untuk mempermudah nantinya biar masuk ke rosem Utsmani seperti itu. Oke. Baik, itu ya mungkin terlalu panjang, mohon maaf. Untuk sekedar pengenalan tentang sedikit apa ya, rosem Utsmani dan rosem standar dari Kemenak gitu ya. Baik, kemudian Bunda Ufi kembali ke metode Utsmani. Jadi foundernya gitu ya, yang punya ide itu, yang menciptakan buku tersebut atau metode Utsmani ini adalah Al-Ustadz Kiai Haji Effendi Anwar LC. Nah, beliau adalah pendiri Ketua Yayasan Al-Utsmani Jakarta. Beliau juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari di Ponorogo, Jawa Timur, dan juga di Lipia, Jakarta. Nah, ini sedikit ya tentang beliau. Kalau kiprah beliau sudah banyak sekali ya, tidak perlu dijelaskan di sini mungkin ya Bunda. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian keunggulan, kita kan di sekolah pakai Ananda, pakai buku Utsmani gitu ya. Apa sih keunggulan metode Utsmani gitu? Nah, dibanding metode-metode yang lain seperti itu. Oke, ada 3 poin yang paling menonjol. Itu yang pertama adalah mudah. Dan pastinya kita ketahui bersama Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal bismil a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, itu ayat yang ada di surat Al-Qamar itu berulang sebanyak 4 kali. Ya, nanti Bunda mungkin ketika membaca atau sampai di surat Al-Qamar itu akan menemukan itu yang diulang lagi ya, dari ayat 17, kemudian ada ayat 22, kemudian ayat 32, kemudian ada juga di ayat 40. Nah, gitu. Nah, kemudian 3 langkah ini dengan 3 langkah ya, tentunya mudah tadi itu ya. Jadi Ananda nanti bisa menguasai huruf, menguasai tanda baca, dan ujungnya itu adalah bisa praktek membaca Al-Quran. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua itu adalah cepat. Nah, kenapa dibilang cepat? Kalau bahasanya beliau ya, bahasanya Ustadz Effendi itu kayak lewat jalan tol gitu. Jarak yang lebih pendek, dalam artian bukan saya membandingkan, bukan saya underestimate, bukan ya, tapi misal kita ambil, karena saya dulu belajarnya di PPA, Iqra gitu ya, maka ada beberapa jilid ya, sampai 6 jilid gitu. Nah, Utsmani ini hanya terdiri dari 3 jilid ya. Untuk metode anak itu 3 jilid, 1, 2, dan 3. Nah, di buku 2 itu insya Allah kalau Anda sudah sampai di buku 2 itu sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Oke, kalau di metode lain itu belum tentu, karena mereka memang ya sekali lagi semua metode itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, inilah salah satu kelebihan metode Utsmani, jadi cepat gitu ya jaraknya, jadi nggak perlu berlama-lama gitu dalam mempelajari huruf hijaiyah, baik yang pisah ataupun yang sambung ataupun tanda baca seperti itu ya. Kemudian selanjutnya metode Utsmani itu menyenangkan. Nah, untuk anak-anak mungkin lebih dikenalkan dengan hal-hal yang
tidak membebani seperti itu. Maka dikenalkan dengan nasyid, ada nadanya, ada iramanya gitu ya. Nah, kenapa dibilang di sini bernasyid ataupun berirama, bertahap dan akrab ya, secara bertahap kemudian akrab. Akrab maksudnya apa? Jadi ada nanti dikenalkan ataupun dikenalkan dengan lagu-lagu yang sudah tidak asing bagi anak-anak gitu. Jadi nanti metodenya juga memakai lagu anak-anak, nanti lagu anak-anak kemudian dipraktekkan untuk membaca huruf hijaiyah atau mengenalkan ananda dengan huruf hijaiyah. Oke, baik, sekarang kita masuk ke nasyid dan 5 langkah. Itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dengan nasyid dan 5 langkah ini, ananda pastinya kalau misalkan sebelumnya di TK ataupun di PAUD gitu ya, pasti sering dikenalkan dengan menyanyi ataupun bernasyid seperti itu ya. Nah, diantaranya ada beberapa lagu yang memang sudah tidak asing di telinga ananda seperti itu ya. Seperti contohnya lagu Balonku Ada 5, kemudian Twinkle Star gitu ya. Ataupun lagu-lagu yang lain nanti yang akan dipakai dan sesuai untuk menyebutkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Nah, misal nih ya Ayah Bunda, ini Bunda Ufi ambil dari salah satu lagu-lagu yang tidak asing lagi tadi ya, tidak asing di ananda, itu misalnya Balonku Ada 5. Misal ya, Bunda Ufi izin untuk bernyanyi ya, meskipun suara Bunda Ufi kurang meyakinkan. Baik, maka kita ambil dulu Balonku Ada 5 gitu ya. Nah, maka nada ini kita pakai untuk menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, gimana caranya? Ya tinggal dipindahkan saja. Bata, saja, hako. Nah, gitu ya. Nah, itu dengan nasyid tadi ya. Ini masih dengan nasyid karena kita lakukan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, setelah nasyid ada 5 langkah. Bagaimana cara mengenalkan huruf-huruf hijaiyah tadi, gitu ya. Kita sudah nih tadi bernasyid ya, mau Twinkle Little Star atau ABCD ataupun mungkin Balonku Ada 5, maka kemudian kita coba praktek membaca. Nah, misalkan ini di samping atau sebelah kanan saya, ini ada buku 1 ya, di halaman 1 dari buku Usmani. Yang pertama itu adalah baca dari depan, gitu ya, baca dari depan. Kemudian yang kedua, nah berarti dari depan itu dari huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, gitu ya. Kemudian baca dari belakang, nah berarti dibalik dari Kho, Kho, Ha, Ja, Ta, Ta, Ba, A. Nah baca secara acak, nanti kita acak nih ya, terserah mau yang mana aja diambil. Kemudian dari Ba, kemudian ke Ja, kemudian ke Kho gitu ya. Kemudian yang keempat itu talaki. Nah, talaki itu berarti ananda itu memang disimak ya. Anda membaca bukan ananda maksudnya. Kita membacakan. Maaf ya. Mohon maaf Bunda Uti ini. Oke, kita membacakan untuk ananda berarti kita kita jelaskan, kita ucapkan bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana sifatnya gitu ya. Tapi tentunya dengan yang simple dan mudah yang bisa dipahami anak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah baca buku individual berarti secara sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itulah nasyid tadi sudah ya, nasyid, kemudian dipilih lagunya ya. Yang penting itu biasanya yang akrab dengan anak itu adalah lagu-lagu yang Bunda Uti sebutkan tadi seperti itu. Baik, nah ini tadi ya Ayah Bunda. Setelah semua huruf diajarkan, maka semua baris dinasyidkan kembali. Nah tadi Bunda Uti baru mencontohkan 1 baris saja, ya huruf A sampai dengan huruf Kho. Nah biasanya Bapak Bunda Guru itu akan boleh menyanyikan gitu ya. Ayo anak-anak kita menyanyi Balonku Ada 5 misal gitu kan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Nah setelah itu baru kita ajak untuk membaca huruf-huruf ini per baris. Nah, seperti halnya lirik Balonku ini ada 4 baris di sini ya yang Bunda tuliskan. Nah, di sini juga sama. Maka kita baca. Nah, bata saja halko
da za ro za sa sha so do to zo a zo fa to kalamana wahaya. Oke, seperti itu ayah bunda. Mohon maaf kalau suaranya tidak bagus. Oke, itu tadi yang bagian pertama. Tidak bagus itu Bu. Mohon maaf ya ayah bunda. Oke, kemudian selanjutnya itu ada huruf sambung. Nah, kalau tadi itu adalah huruf yang dipisah. Oke, Bunda Uti kembali sebentar. Nah, ini kan masih dipisah ya ayah bunda, bisa di ini. Itu ada A dipisah dengan ba dipisah dengan ta gitu ya. Nah, nanti di materi selanjutnya itu di halaman 30 itu Ananda sudah mulai baca huruf sambung. Nah, itu akan dikenalkan. Nah, ini dia ya, huruf sambung. Bagaimana huruf hijaiyah itu ada di awal kata, kemudian di tengah kata, kemudian di akhir kata. Nah, gitu ya. Tentunya di sini huruf sambung diajarkan dengan cara yang sama dan setiap rangkaian huruf itu dibaca 1 kali. Ya, hanya perwakilan saja dari 3 huruf ini. Jadi sini kan ada 3 a gitu ya. Kita ambil 1 saja, a saja. Ini juga sama. Di sini kita ambil 1 saja. Tentunya kembali lagi mau lagu Balonku atau Twinkle Twinkle ya, itu boleh saja. Kemudian ikuti 5 langkah yang tadi ya, baca dari depan, baca dari belakang, baca secara acak, kemudian talaki, baru fardiyah ataupun baca secara individu satu persatu. Jadi guru meminta Ananda untuk membaca buku Utsmaninya seperti itu ya, sesuai dengan halaman yang Ananda baca. Nah, dengan demikian kita telah menyelesaikan langkah pertama, yaitu menguasai huruf. Nah, ketika Anda sudah dikenalkan dengan huruf pisah, kemudian dengan huruf yang sambung, maka insya Allah di sini Anda sudah mengetahui 28 huruf hijaiyah ya. Ya mungkin kalaupun tidak sempurna, mungkin masih keliru antara ba dengan na gitu ya, ta dengan ya, maka itu adalah hal yang wajar. Namanya juga masih belajar ya. Sebagai guru ya, kemudian bapak ayah bunda juga sebagai orang tua, maka peran kita itu adalah menemani dan membersamai. Kalau guru di sekolah sudah mengajarkan ya, sudah menemani juga, maka kami minta juga kepada peran peran ayah bunda di rumah itu untuk membersamai kembali, untuk merojaah kembali, mengulang kembali seperti itu. Karena di sini harus ada antara guru dan orang itu tidak bisa terlepas gitu ya. Jadi ada peran di sekolah itu diambil oleh para guru, maka peran di rumah itu diambil oleh para orang tua seperti itu. Nah, bagaimana bagi mungkin ayah bunda yang kami nggak bisa Pak, bapak bunda, ya masih banyak lagi cara yang lain ya. Ada yang mengambil privat untuk Ananda misal seperti itu. Nah, karena harapan kami khususnya ya para guru, Ananda tuh untuk TTQ ini ya, untuk membaca Al-Qur'anul Tahfiz itu memang seumur hidup gitu ya, karena dari sinilah memulai untuk mengenalkan mengenalkan kepada Ananda sejak dini seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu menguasai tanda baca. Nah, huruf tadi sudah ya, huruf pisah bagaimana, huruf sambung seperti apa gitu ya. Maka yang selanjutnya adalah menguasai tanda baca. Nah, tanda baca di sini tadi sudah dikenalkan dengan fathah ya di sebelumnya, maka di bab ini, di sini di halaman 38 yaitu dikenalkan dengan kasroh. Nah, bagaimana caranya? Nah, kembali lagi yaitu dengan nasyid dan 5 langkah gitu ya bunda. Baik, dengan nasyid boleh pakai balonku ada 5 atau twinkle twinkle ya. Di sini ada IBT ya. gitu ya, pokoknya itu sama, nanti dibaca lagi dari depan dengan 5 langkah tadi ya, sudah Bunda Uti sebutkan tadi. Nah, kemudian setelah kasro itu juga Ananda dikenalkan dengan tanda baca dhammah. Nah, tanda baca dhammah itu ada ubutu suju fufu gitu ya. Nah, boleh, atau twinkle twinkle little star ubutu sujuhuhu. Nah, gitu dan seterusnya ya. Dan tetap kembali lagi masih ada 5 langkah gitu ya. Jadi untuk
Nasyid dan Lima Langkah ini identik dengan buku 1 ya untuk mengenalkan Ananda tadi ya. Ini ada untuk tanda baca dhamma itu di halaman 41. Sudah selesai ternyata. Oke. Bentar. Baik, kurang lebih itu tadi Ayah Bunda tentang pengenalan metode Utsmani. Tahu tadi udah berapa lama ya? Udah sih nggak terasa. Oke, ada beberapa hal intinya di metode Utsmani anak ini, yaitu yang Bunda Ulfi sampaikan itu lebih ditekankan kepada buku Utsmani 1, yaitu dengan nasyid ya, dengan nasyid tadi dan juga dengan metode 5 langkah ya, yang sudah kita bahas bersama-sama tadi ya. Kemudian untuk Rasum Utsmani itu mungkin Bunda Ulfi izin memberikan sedikit maklumat ya, mungkin ya, semoga nanti bisa Ayah Bunda bisa mengetahui apa sih perbedaannya. Ini Bunda Ulfi sebutkan salah satunya aja ya, karena kalau untuk kita mengenal Rasum Utsmani itu sangat banyak sekali ya, ada beberapa kaidahnya. Nah di sini salah satunya ya, ini Bunda Ulfi ambil dari Quran Madinah ya, Madinah itu Rasum Utsmani. Nah sebentar, mohon izin. Nah, di sini mungkin terlalu kecil ya, mohon maaf ya Bunda. Nah, di sini di atas huruf alif ini, nah itu kan ada tanda kecil seperti shot ya, atau huruf shot kecil gitu. Nah, inilah salah satu ciri dari Rasum Utsmani. Nah, bagaimana bisa seperti itu Bunda? Nah, dan sekarang ini surat Al-Baqarah ayat 6 ya. Coba sekarang Bunda Ulfi izin, mana ya tadi ya? Oh ini. Nah di sini ada ayat 6 ya tadi ya. Oke. Nah di sini ini ayat 6 juga Bunda Ulfi ambil ya. Nah ternyata di sini tidak ada. Ini yang Quran Kemenak ya, standar dari Kemenak. Tadi alladzina di atasnya itu ada shot kecil. Nah, gitu ya, disebut dengan hamzah wasol. Ya, kalau di Quran standar Kemenak, nah itu tidak ada. Itu salah satu contoh saja ya, Ayah Bunda. Nah, mungkin Ayah Bunda bisa melihat, nanti bisa mengecek ulang ya, apakah mushaf di rumah saya itu standar Kemenak ataupun standar memang sudah Utsmani seperti itu. Tidak ada yang salah dengan dua rasul itu, karena semuanya tetap mushaf yang kita baca dan kita hafalkan dan kita pelajari sampai kita pada kuliah. Sampai halaman 27. Mungkin cukup sekian dari Bunda Ulfi. Mohon maaf jika terlalu lama atau justru sebaliknya terlalu cepat, ataupun tadi ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Ayah Bunda. Tidak ada maksud untuk melukai siapapun, hanya saja mungkin kehilafan dari lisan ini. Kembali lagi, astagfirullahaladzim ya, kita sama-sama memohon ampun kepada Allah, khususnya Bunda Ulfi sendiri. Terima kasih Ayah Bunda. Mungkin cukup sekian dari Bunda Ulfi. Astagfirullahaladzim jami'an, astagfirullahaladzim. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bunda Ulfi yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari materi tadi. Selanjutnya acara kita adalah diskusi dan tanya jawab. Kepada ayah dan bunda yang ingin bertanya dipersilahkan, boleh secara langsung ataupun di chat juga boleh, tapi lebih baik secara langsung ya. Kepada ayah bunda dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke, tapi evaluasi ya. Apakah ada? Atau di chat coba Bunda lihat di chat. Oh, di chat juga belum ada. Mestinya buat penanya ini ada. Penanya bayangan. Nanti ada penanya Pak Baizu selaku wali murid juga ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Rindem dulu. Langsung bersama Bunda Ulfi. Ada yang nanya? Iya. Ada nih.
Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mama. Dengan Mama. Izin off cam ya Bunda. Mau bertanya juga Mas sekalian Mas? Iya. Izin bertanya itu Bunda Ulfi. Kami orang tua dari Ananda Latifah kelas Ibnu Sina mau menanyakan ketika di TK ini Ananda ini sebenarnya sudah buku 2 Ustazah. Jadi ketika ketika sudah masuk ke tanda tasdid dan tanda tanda sukun, dia kebingungan. Tapi memang sebenarnya sudah diulang-ulang, tapi udah masuk ke halaman berikutnya dia bingung kembali. Makanya ketika kelas 1 itu kami ulang kembali di buku 1. Bagaimana cara mengatasinya itu Bunda Ulfi? Oke, terima kasih Mama. Ya. Kepada Bunda Ulfi langsung dijawab atau kita tampung dulu? Oke, mungkin langsung dijawab aja ya Bun. Oh, langsung dijawab. Oke, silakan Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Siapa tadi, Bunda Kaila ya? Bunda Alifah. Benar Bunda Reza? Bunda. Siapa? Latifah? Bunda Latifah, iya. Bunda Latifah, mohon maaf Bunda. Oke, baik, untuk Bunda dari Ananda, untuk hal yang mungkin tadi kelupaan, mungkin agak susah untuk memahami tasydid ataupun tanda sukun, itu hal yang wajar ya memang, karena itu hal baru. Yang pertama bagi Ananda itu adalah hal baru. Kemudian kita juga sebagai orang tua dan guru kan memang kita itu bukan orang yang memang terbiasa ya berbicara menggunakan bahasa Arab, kemudian juga mengenal tanda-tanda baca gitu ya. Nah, maka ini mungkin adalah suatu hal yang wajar seperti itu. Hanya saja maka di sini untuk buku Usmani sendiri itu adalah lebih ke guru sebenarnya ya. Untuk metode ini tuh lebih penekanan itu kepada guru sebenarnya. Jadi guru itu mencontohkan seperti itu. Nah, ketika guru sudah mencontohkan, maka otomatis kan Ananda akan memahami apa yang disampaikan, mengenal apa yang disampaikan oleh Bapak dan Bunda gitu ya, Bapak Bunda guru seperti itu. Nah, kemudian seperti yang Bunda Ufi sampaikan, mungkin di rumah kembali untuk diulangi ya, karena ada anak-anak tuh memang tipenya itu yang ketika di kelas udahlah bodo amat gitu, ada juga seperti itu, atau memang dia sebenarnya sedang terus mencoba belajar gitu ya. Tidak ada yang Ananda itu kan ada yang explore, kemudian ada yang cepat gitu ya paham, ada yang lambat, dan itu proses yang wajar seperti itu ya. Bunda saya rasa itu adalah sesuatu yang wajar. Hanya saja kita sebagai orang tua dan guru gitu tidak perlu bosan. Nah, kalau memang kesulitan seperti itu bisa diulangi lagi dari sebelumnya, benar kata Bunda tadi ya, bisa diulangi lagi, nanti baru dikenalkan kembali seperti itu. Tapi yang jelas ada dua arah, ada dari ortu, ada juga dari guru seperti itu. Kalau misalkan ortu sudah kewalahan gitu ya, maka boleh misalkan mencarikan privat gitu ya, bisa seperti itu. Kan tetapi memang pembelajaran ini dibilang susah juga, insya Allah mudah ya, karena sudah dijelaskan tadi ya sesuai dalil dalam Al-Quran. Tetapi kalau memang ada yang merasa ini sulit, insya Allah tuh dari hari ke hari, dari waktu-waktu itu hanya prosesnya saja ya, insya Allah tidak ada yang sulit seperti itu. Hanya saja pokoknya tadi kalau Bunda Ufi nih ya, atau nanti mungkin Bapak Bunda yang mengajar ya di kelas lain, kayak ada Pak Imron tadi ya, mungkin mengajar detik juga, ada mungkin tipsnya gimana sih gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Bunda Ufi, dari Bunda Ufi itu intinya tetap murojaah, tetap diulang kembali di rumah. Ada pendampingan di luar guru, berarti pendampingan dari orang tua ataupun guru di TPA ataupun private seperti itu. Mungkin ada Bapak Bunda yang ingin menambahkan, itu mungkin dari Bunda Ulfi, Bunda Reza dan Bunda. Terima kasih Bunda Ulfi. Bagaimana Mama Latifah? Apakah masih ada yang mengganjal seperti itu ya? Enggak Bun, iya. Cek nih gitu. Iya Bunda, kemarin itu karena dia mentok-mentok ke tasdid dan sukun, karena kita harus ngulang-ngulang lagi, jadi diganti sama ayahnya baca Iqra Bunda. Iya, jadi yang buku 2-nya tadi sampai selesai dia TK, gantung di halaman yang masuk ke tasdid dan sukun tadi, karena kami balik lagi ke Iqra. Gitu. Mungkin nanti solusi juga buat kami juga mesti ngulang-ngulang juga untuk Ananda. Makasih Bunda Ulfi.
Iya, sama-sama. Kalaupun Ananda memakai metode yang lain, itu tidak apa-apa Bunda. Karena mungkin ada lebih kecondongannya, makanya terbentuk beberapa metode itu ya. Mungkin salah satu latar belakangnya adalah ada tipe-tipe anak yang seperti ini misalkan. Ada juga tipe anak kan beda-beda gitu. Ada anak tuh yang mudah dengan tipe Iqra, ada yang Usmani, kemudian ada yang Umi, ada yang Qiraati gitu. Nah itulah, maka dari hal itulah kita beberapa metode. Nah kalau misalkan Bunda tadi memakai metode Iqra misalkan ya, di sekolah Usmani di rumah Iqra, maka itu tidak menjadi masalah ya, seperti itu. Itu adalah sah saja seperti itu. Oke, terima kasih Bunda. Masya Allah, terima kasih Bunda Latifah, terima kasih Bunda Ulfi. Bagaimana dengan ayah dan bunda yang lain? Jika ada yang ingin ditanyakan, oke. Ini ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum, saya Wali dari Didan ya, Didan kelas 2 Badar. Kami pindahan Bun, dan Alhamdulillah Ananda sudah Usmani 2. Yang ingin kami tanyakan, ada tips buat Ananda biar cepat hafalan ayat Al-Quran. Oke, silakan langsung saja Bunda Ulfi. Oke, baik. Terima kasih Bunda Didan. Ini sempat kami berbicara ya di via WhatsApp sebelumnya, karena memang Ananda pindahan ya, saya tentang Ananda. Oke, baik, sebelumnya untuk Bunda Ananda Didan, untuk tips hafalan itu kalau Ananda mungkin bisa dikenali dengan kemampuan apa ya, apakah Ananda itu visual ataupun lebih ke audio, ataupun bisa visual ataupun audio, seperti itu yang Bunda mesti tahu ya. Nah misalnya Ananda Didan ini lebih ke audio, berarti Ananda ini harus sering ya diulang-ulang memakai audio, misalnya MP3 atau Smart Hafiz, atau sekarang kan sudah banyak sekali media yang bisa dipakai. Nah, jadi kita harus mengenali juga kemampuan Ananda ya, kemampuan apakah dia anak ini lebih condong ke audio gitu ya, ataupun lebih ke visual gitu ya. Kalau visual berarti memang dengan lihat ya, dibaca dia membaca kemudian baru menghafal seperti itu. Nah, kalaupun sudah tahu nih dengan Ananda ini lebih condong ke sini, baru kita tentukan gitu ya. Berarti kalau dengan Ananda Didan tadi audio gitu misalnya, berarti sering kita putar-putarkan dengan murotal Al-Quran gitu ya. Kita perdengarkan, kemudian kita simak kembali. Nah tentunya ini adalah kembali lagi, guru itu hanya mungkin sebatas di sekolah gitu ya. Peran yang paling utama itu justru adalah orang tua gitu. Maka tidak menutup kemungkinan juga meskipun anak ini juga visual nih misalkan ya, visual nih, tapi tetap saja tidak apa-apa kita perdengarkan, karena insya Allah masih Ananda itu ketika masih masih belia, masih anak-anak, masih muda gitu ya, itu akan cepat terserap gitu ya, meskipun dalam keadaan tidur nih misalnya. Jadi boleh diputarkan, tapi mungkin dengan suara yang agak kecil gitu ya, kalau ketika dia istirahat gitu, boleh sambil diperdengarkan seperti itu. Nah insya Allah tuh nanti anak tuh akan kenal suara-suara yang sudah sering masuk gitu ya. Anda akan perekam dengan baik, dan ketika usia berapa gitu misalnya ya, berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian, itu bagi dia adalah suara yang sudah sering dia kenali gitu. Nanti sudah tahu. Nah insya Allah itu nanti akan mempermudah Ananda. Jadi dia bikin dia senang dulu gitu ya, dia bikin dia senang dulu, baru nanti dia bisa menghafal dengan baik. Nah, kalau untuk tips secara khusus mungkin lebih tahu itu adalah Bunda sendiri di lapangannya seperti apa ya. Mungkin Ananda tuh senang dengan melihat gitu ya, maka mungkin bisa dilihatkan dengan sekarang tuh YouTube ya, ada yang YouTube kayak Tayo atau apa itu ya. Itu kan sekaligus penglihatannya itu melihat ke video, tapi sebenarnya telinganya itu sambil mendengarkan, sambil merekam dan menyimak seperti itu. Nah, yang jelas intinya kalau cepet atau enggaknya itu ya kembali lagi sebenarnya ya Bunda, kita tidak bisa menyalahkan untuk cepat ataupun lambat. Yang jelas kita menemani setiap proses hafalan ataupun bacaan tahsin Ananda. Itu saja dari Bunda. Insya Allah, terima kasih Bunda Ulfi. Iya Bunda ya, benar. Kita harus tahu dulu nih anak itu sukanya dia itu audio ataukah dia itu peniru yang hulung gitu ya, yang handal seperti itu. Jadi balik lagi kita harus tahu dulu anak ini tipe di mana gitu ya. Pun baru nanti kita ketemu metodenya dia ini, ternyata dia ini metodenya harus didengarkan terus seperti itu. Bagaimana Bunda Didan?
Ada yang masih mau ditanyakan? Oke, terima kasih Bunda. Sama-sama Bunda Didan. Kepada Bapak, kepada Ayah Bunda yang masih ingin bertanya, masih dipersilahkan. Oke. Bunda. Ya, Mama silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Jat dari Dua Badan. Mohon maaf belum bisa mengaktifkan videonya. Ada pertanyaan jauh. Begini Bunda, mungkin pertanyaan saya terkait dengan pertanyaan Bunda Latifah sebelumnya. Jadi mohon maaf kalau ada yang terlewat. Bunda, jadi sebelum SD, Jab sudah menyelesaikan Iqra dan juga sudah mulai membaca Al-Quran. Nah, yang saya mau tanyakan, tentu di level awal ya Bunda ya, maksudnya masih banyak koreksi dan sebagainya. Cuma kami mempertimbangkan bahwa yang kami lakukan adalah learning by doing. Jadi walaupun banyak kesalahan, jadi tetap aja belajar baca Al-Qurannya lanjut aja gitu. Sementara kan di sekolah mulai dari Usmani 1 dan kami pun mengikutin itu Usmani 1, jadi kayak belajar lagi. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ini efektif ataukah kami harus mundur lagi, konsentrasi dulu nih, misalnya kan sudah punya sampai Usmani 3 bukunya, atau kami konsentrasi sekarang kan di Usmani 2, selesaikan Usmani 2 sampai dengan Usmani 3, sementara Al-Qurannya ditunda dulu, atau yang kami lakukan sebenarnya bisa jadi begitu. Jadi kalau siang belajar Usmani sama Bapak Guru, kalau malam belajarnya Al-Quran. Saya karena tapi kondisinya begitu tadi Bunda, masih banyak kekurangan di sana sini. Itu saja, terima kasih Bunda. Terima kasih Mama Jeb. Kepada Bunda Ulfi, silakan langsung saja. Oke, baik. Apa Bunda? Kalau boleh tahu ini Ananda mengulang lagi Usmani 1 ya Bun ya? Pada saat kelas 1 iya Bunda, Usmani 1, tapi saya coba komunikasikan ke Bapak Guru pada saat itu, Pak Pik, dan Pak Pik memahami. Jadi ada beberapa halaman yang menurut Pak Pik udah yang ini istilahnya aman gitu. Nah, jadi pada saat itu ujian Usmani 1-nya udah lebih dulu dan di Usmani kedua udah lanjut pada saat teman-temannya masuk Usmani 1. Oke, jadi begini Bunda, kalau memang misalnya Ananda nih di rumah belajar Iqra gitu ya, otomatis di sini kan akan berbeda dengan metode yang biasa Ananda pakai. Nah, biasanya itu kan ada observasi ataupun kayak apa sih ya, classroom test gitu ya. Nah, itu akan dilihat dari situ. Jadi kalaupun misalkan Ananda itu sudah lancar gitu ya, memang sudah Al-Quran ketika Iqra sudah selesai gitu ya, maka biasanya itu akan diarahkan ke Usmani 3. Nah, itu setahu kami seperti itu. Atau nanti mungkin kalau ada yang kurang tepat, mungkin ada Pak Hadi ya yang dari staf TTK sebelumnya ya. Nah, itu biasanya akan dilanjutkan ke Usmani 3. Tentunya dengan melewati asesmen tadi ataupun tes tadi seperti itu. Nah, di situ akan dikenali kemampuan Ananda, apakah Ananda memang sudah bisa membaca Al-Quran ya, ataupun memang masih setara dengan Usmani 2 atau Usmani 3 seperti itu. Nah, kalaupun memang sudah berjalan ya, karena tadi sudah lewat prosesnya gitu ya, sekarang Usmani 2 ya, tadi Usmani 1 sudah bisa, maka ada beberapa halaman yang dilewatkan, itu tidak apa-apa, tidak masalah, karena memang tujuan utamanya jika Ananda memang sudah bisa, maka boleh langkah ke halaman selanjutnya, misalkan dari 21 langsung ke 25, itu tidak apa-apa ya, seperti itu. Kemudian jika memang di rumah Ananda sudah ngaji Al-Quran, maka dilanjutkan saja Bunda, ya nggak usah dikurangi lagi gitu ya, diulang lagi nggak, tapi silakan dilanjutkan baca Al-Qurannya. Nah, nanti untuk di sekolah boleh nanti Bunda koordinasikan kembali dengan guru TTQ ya, apakah memang benar-benar Ananda ini masih mengulang di buku 2 tadi sepertinya. Tadi kalau boleh tahu buku berapa Bun sekarang Ananda? Usmani 2 Bunda, jadi pada saat naik kelas 2 mengulang lagi Usmani 2 yang sudah halaman berapa Bunda kalau boleh tahu? Sekarang sudah di halaman 25-an sekian, 20-an sekian. 25-an tuh kayaknya sudah tanda panjang kalau nggak salah ya Bun ya. Iya, nah, cuma Bunda beberapa itu sudah dilaksanakan sebenarnya di kelas 1, tapi saya belum mengkomunikasikan memang dengan guru TTQ kelas 2 ini. Iya, nanti boleh disampaikan dengan Bunda gurunya ya Bun. Misalkan
ataupun mungkin nanti langsung ke Bunda Ulfi aja nggak apa-apa. Nah, karena kalau memang Ananda sudah mampu kan kasihan ketika harus mengulang kembali gitu. Nanti mungkin lewat asesmen itu tadi, lewat assessment test, nanti akan dites ulang. Nah, kemarin itu sebenarnya sudah ada tes untuk Ananda. Jika memang Ananda sudah lulus di Usmani 2 ataupun Usmani 2-nya, maka itu boleh lanjut. Dan kalaupun memang nanti sudah lancar, dalam artian di halaman 20 sekian tadi itu sudah bagus, maka boleh lanjutkan seperti itu. Yang jelas nanti Bunda mungkin bisa komunikasi dengan Bunda Ulfi ya lebih lanjutnya, karena mungkin ini juga tanggung jawab Bunda Ulfi, ataupun nanti juga boleh juga ke guru Ananda ya, Bapak Bunda guru Ananda seperti itu. Karena kalau emang sudah lancar ya kita nggak ngulang lagi Bun, karena ya itu lagi yang seperti Bunda Ulfi sampaikan, digital mindset ngulang, kecuali memang benar-benar di situ misalkan di huruf panjangnya tuh bisa membedakan antara yang fathah dengan yang kasroh itu masih bingung. Nah mungkin di situ ada pengulangan, tapi sekali lagi jika memang sudah bisa, nanti Ananda boleh lanjut ke Usmani 3. Kan ada kaidah-kaidah gharib nih ya, kayak seperti bacaan yang di luar kaidah. Jadi kadang seperti ini kok dibaca seperti itu. Nah di situ memang Ananda harus dikenalkan di Usmani 3 itu. Oke, mungkin cukup itu dulu. Mungkin nanti Bunda bisa menghubungi Bunda Ulfi ya, atau Bunda Walasnya boleh, ataupun Bunda gurunya, nanti biar Walas atau Bunda gurunya menghubungi Bunda Ulfi seperti itu. Baik Bunda, terima kasih. Terima kasih Mama Jeb, terima kasih Bunda Ulfi. Oke, bener banget Bun ya. Kalau Anandanya udah Usmani 3, ngapain ngulang Usmani 2 kalau udah lancar gitu ya. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, Ayah izin Bunda. Bun. Ya, silakan Mama. Ya, saya bundanya Ayas dari kelas 1 Ibnu Taimiyah. Bunda Ulfi kebetulan guru TTI-nya Ayas ya Bun ya. Jadi Ayas itu sebenarnya dari TK itu sudah menyelesaikan Usmani 2. Tapi memang belum lancar sih, sepertinya begitu. Jadi Ayas itu sebenarnya sudah Al-Quran di rumah itu sudah sampai juz 4 Bunda Ulfi. Nah, juz 4 karena Ayas itu sebenarnya protes waktu Bunda Ulfi, oh lagi kita Usmani 2 ya, protes ya sebenarnya Ayas mau Al-Quran. Tapi akhirnya win-win solutionnya di rumah adalah tetap di review Usmani 2-nya, Al-Qurannya juga tetap dibaca gitu. Jadi satu ayat aja satu hari Al-Qurannya dilanjutkan. Nah, tapi sepertinya saya perhatikan, saya juga mengikuti ya Bunda ya, Usmani 1, Usmani 2, saya ikut belajar juga ini. Sepertinya ada perbedaan ya dengan Al-Quran, sedikit perbedaan di simbol mungkin ya. Saya merasa seperti itu karena ada ayat seperti terkecoh di beberapa bagian di Al-Quran itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa ada rekomendasi Al-Quran yang memang benar-benar sesuai dengan tulisan yang ada di Usmani 1, Usmani 2, sehingga ayat itu jadi nggak terkecoh pas membacanya. Jadi saya memperhatikan ada Bunda Ulfi, ada perbedaan sedikit, dan Ayas masih belum bisa membedakan itu, dia masih bingung gitu. Jadi Ayas sekarang tetap lanjut Al-Qurannya juz 4 dengan bimbingan, Usmani 2-nya dia mau review, jadi itulah win-win solutionnya, dua-duanya dibaca gitu Bunda Ulfi. Terima kasih. Terima kasih Mama Ayas. Oke, langsung saja Bunda Ulfi. Oke, alhamdulillah ini di kelas Bunda Ulfi sendiri ya, dan Mama Ayas. Oke, jadi mungkin mohon izin Ma ya. Kemarin itu waktu di awal itu kan Bunda Ulfi itu memang sudah dapat apa sih namanya lembar observasi dari TK itu kan. Kalau salah Ayas dari TK Ma ya. Jadi di situ memang Usmani 3. Tetapi di Usmani 3 itu nanti kan memang banyak sudah mulai banyak apa ya, materinya itu sudah kompleks gitu kan. Maka Bunda Ulfi punya inisiatif sendiri sebenarnya tanpa izin dengan Mama untuk melihat bacaan ada di Usmani 2 seperti itu. Nah, karena di Usmani 2 itu nggak tahu memang ya, kita tahu anak-anak cowok seperti apa gitu ya. Itu atau memang Ananda yang terpikir juga belum ada gitu kan visi misi di ini apa sih namanya? Udahlah. Saya malu ulang lagi atau memang merasa seperti itu. Jadi pas awal Bunda lihat itu kayaknya harus diulang lagi nih Usmani 2 seperti itu ya. Mungkin kesalahan Bunda Ulfi mungkin nggak menyampaikan lagi ke Bunda Mama Ayas gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, tetapi untuk Usmani 2 sedikit banyak memang sudah lancar Ananda, tapi mungkin ada beberapa saja yang harus perlu diperbaiki seperti itu. Jadi
kembali lagi kami berinisiatif untuk memang menetapkan Ananda di Usmani 2 gitu. Baik, kemudian selanjutnya untuk Ananda Ayas itu Al-Quran ya, tadi kata Mama Al-Quran itu seperti yang Bunda Ufi sampaikan. Jadi mungkin Al-Quran yang dipakai di rumah itu adalah mushaf yang standar dari Kemenak. Mungkin Mama bisa cek tadi yang seperti Bunda Ufi sampaikan. Nah, sedangkan di metode Utsmani yang dipakai di sekolah kita itu adalah pakai mushaf ataupun rasulnya Utsmani. Memang sebenarnya itu agak sedikit ribet. Saya pernah mengalami sendiri karena dari kecil juga saya mengajinya ya di TPA itu memang pakai yang dari Kemenak gitu. Ketika beralih, ini kok sepertinya ada beberapa bacaan yang harusnya panjang, tapi di sini tidak ada tanda panjangnya gitu. Nah, kalau Mama boleh mengecek nanti ya, itu di lafzul jalalah, kalau di lafaz Allah itu di mushaf Kemenak, yang standar Kemenak itu tidak ada tanda panjangnya. Kayak alif gitu ya, tanda panjang di atas huruf lam. Tetapi nanti di mushaf Utsmani yang Rasulullah Utsmani itu fathah biasa aja. Nah, di situ pasti akan kita akan beda katanya. Jangankan Ananda gitu ya. Indonesia kan sudah diperbantukan. Yang sudah pernah ngaji itu akan merasa pengen seperti itu. Nah, mungkin di situ dengan konsep para ulama perbedaannya banyak sekali perbedaan. Maka alhamdulillah sekolah kita Bina Ilmi punya inisiatif sangat bagus sekali ya untuk lebih mendekatkan Ananda kemudian para ayah bunda ke Rasul Utsmani itu tadi gitu ya. Nah, kalau Ananda sudah bisa Rasul Utsmani, maka yang Kemenak tadi tuh udah lancar banget malah gitu ya. Jadi dia sudah nggak perlu pilih-pilih nih, saya mau Rasul yang mushaf yang standar Kemenak, saya mau yang Utsmani. Nah, itu tidak seperti itu. Maka alhamdulillah sekolah kita memfasilitasi hal tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk apa tadi? Al-Qur'an ya. Nah, Al-Quran itu biasanya kalau kita beli di online all shop gitu ya, karena sekarang musimnya online ya, Shopee atau Tokopedia, biasanya mereka akan menampilkan detail produknya, itu ada tulisan yang Rasul Utsmani gitu ya, bukan yang standar Kemenak, bukan standar Kemenak Indonesia, bukan, tapi memang dia Rasul Utsmani ya, seperti itu. Nah, di situ nanti akan ada contoh review apa namanya isinya, nanti Bunda bisa cek, atau mungkin lebih bagusnya memang datang langsung ke toko seperti itu. Kalaupun memang punya kesempatan kan banyak ya toko-toko muslim seperti itu. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke penjualnya seperti itu. Nanti cuma bisa bedakan ya yang mana yang mushaf Rasul Utsmani dengan yang standar dari Kemenak seperti itu. Kalau Ananda ingin dia ingin menyatukan gitu ya, karena metode Utsmani biar nanti bisa baca yang Utsmani, maka lebih baik dikenalkan dengan yang mushaf Utsmani seperti itu. Jadi mungkin bukan untuk mamanya ayah saja ya, untuk mama yang lain ya, ayah bunda yang lainnya mungkin seperti itu juga. Oke, mungkin itu saja, silahkan kalau masih ada. Ya, oke Bun, berarti ada ciri khusus di Al-Qur'annya ya Bunda ya, bahwa itu adalah Rasul Utsmani begitu ya Bunda? Iya, betul. Ya, terima kasih Bunda Ulfi. Iya, sama-sama Ma. Oke, terima kasih Mama Ayas, terima kasih Bunda Ulfi. Bener banget Bun ya, kalau anaknya di sekolah kita kan pakai Rasul Utsmani, jadi Al-Qur'annya diusahain cari yang Utsmani, jadi nyambung tuh ya. Di sini bacanya gini, Bun ternyata yang Kemenak beda Bun. Iya bener, kita cari yang Utsmani gitu ya Bun. Oke, untuk selanjutnya Mama dan Ayah yang ingin bertanya masih dipersilahkan. Oke, kita masih mencari penanya. Bun diingatkan absen. Oke. Jangan lupa Mama dan Ayah yang sudah hadir di webinar ini untuk mengisi absensi. Absensinya bukan cuma untuk kelas 1 aja, tapi yang kelas 2 juga boleh, kelas 3 juga boleh. Silakan Mama dan Ayah. Yang masih ingin bertanya juga masih dibuka sesi tanya jawab dan diskusi kita langsung bersama Bunda Ulfi. Oke. Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya udah jelas semua ya. Oke, lebih dan kurangnya nanti boleh langsung japri kata Bunda Ulfi, ya kan Bunda ya? Oke, boleh langsung nih. Oke, alhamdulillah. Acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke sesi doa yang akan dipimpin oleh Bapak Madinah SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan.
Madinah jadi mana uangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang kami hormati, marilah sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang kita ikuti pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga anak-anak kita generasi Robani insyaallah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan cerdas dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin amma wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami mengadakan acara kegiatan KSP, Homeschooling Partnership. Ya Allah, berkahilah acara ini dan ridhoilah acara ini ya Allah. Semoga dengan acara ini kami mendapatkan tambahan ilmu baru, wawasan baru ya Allah. Semoga Engkau mudahkan kami ya Allah. Semoga Engkau mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Semoga Engkau mudahkan kami dalam menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami sadar anak adalah salah satu amanah terbesar dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan kami. Ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sibuk dengan aktivitas dunia kami ya Allah, sehingga kami lupa dengan anak-anak kami, sehingga kami lupa ya Allah untuk mengaji, untuk mendidik mereka ya Allah menuju jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Untuk itulah ya Allah kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah atas segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ya Allah doa-doa karena kesalahan kami ya Allah. Jangan Engkau tolak doa-doa kami karena kealpaan dan kehilapan kami dalam sholat kami ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas solihin. Rabbi hab lana minas solihin. Rabbi hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan pemahaman serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapatkan. Amin, amin ya Allah. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup, bersama saya selaku MC acara webinar ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ayah bunda serta seluruh para peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya Tol'at Wafa Ahmad, Ketua Dewan Pembina Yayasan Ashab Palembang.